Halo, selamat malam dengan Bung Kiki di sini. Eh, Pada malam hari ini saya akan mereview hasil pertandingan di grup A antara Singapura dengan Timor Leste, yang mana pertandingan tersebut dilaksanakan tadi sore pada pukul 17.30. Pada pertandingan tersebut, timnas Singapura menggunakan formasi 4-1-4-1, sedangkan Timor Leste menggunakan formasi 5-4-1. Pada pertandingan tadi sore terlihat timnas Singapura sangat mendominasi permainan. Namun pemain Timor Leste juga terlihat mampu mengimbangi permainan timnas Singapura, bahkan terjadi beberapa kali serangan balik berbahaya yang dilakukan oleh timnas Timor Leste, namun tidak membuahkan gol karena finishing yang dimiliki oleh timnas Timor Leste kurang baik, jadi tidak membuahkan gol. Pada menit ke-76 baru timnas Singapura mampu memecah kebuntuan, di mana ada penalti yang dieksekusi oleh Kyoga Nakamura dan skor menjadi 1-0. Sebelum itu, permainan antara Singapura dengan Timor Leste itu berjalan dengan alot, berjalan dengan sengit, walaupun Timor Leste mendapat beberapa kali serangan, beberapa kali ancaman, namun dia mampu menahan serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Singapura. Namun pada menit ke-76 baru terjadi gol pertama, itu mengubah segalanya, mengubah permainan, karena ketika gol itu sudah 1-0, itu mungkin pemain-pemain Timor Leste itu masa down, masa tertinggal. Itu membuat peluang-peluang timnas Singapura itu kembali terbuka. Itu terlihat pada gol kedua yang diciptakan oleh Syahwal Anwar dari serangan balik cepat pada menit 83, di mana dari gol pertama dengan kedua itu terjadi begitu singkat, karena juga gol kedua juga terlihat bahwa serangan balik yang dilakukan oleh timnas Singapura itu begitu cepat. Terus juga mental pemain saat kebobolan 1-0 itu masih belum bisa ningkat lagi, terutama ini merupakan sudah menit-menit akhir. Mungkin mental pemain Singapura sudah mulai down semenjak terjadi gol pertama. Lalu dilanjutkan pada gol kedua. Lalu gol ketiga juga diciptakan oleh Syahwal Anwar pada menit ke-90 dengan cutback yang dilakukan. Jadi memang kalau dari segi time itu sangat berdekatan, karena kalau saya menilai bahwa ketika gol itu tercipta, karena terlihat sekali bahwa Timor Leste itu berusaha mencuri poin dari Singapura, karena kalau kita melihat dari formasi yang dilakukan oleh timnas Timor Leste itu menggunakan formasi bertahan 4-5-1. Dia gimana caranya bisa mendapatkan poin melawan Singapura. Namun mental mereka jatuh ketika gol pertama tercipta, lalu lanjut ke gol kedua dan gol ketiga. Kalau kita melihat dari hasil statistik, timnas Singapura menghasilkan 15 kali tembakan dan yang ke arah gawang itu sebanyak 5 kali, sedangkan timnas Timor Leste melakukan 9 kali tembakan
dan 1 kali ke arah gawang. Ini membuktikan bahwa dari tendangan, dari dominasi terlihat bahwa timnas Singapura lebih dominan dibandingkan dengan timnas Timor Leste. Lalu kita bisa lihat juga dari penguasaan bola, di mana penguasaan bola timnas Singapura itu 65%, sedangkan timnas Timor Leste itu 35%. Lalu akurasi operan timnas Singapura 83% dan timnas Timor Leste itu 63%. Pada pertandingan tadi juga terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah tim. Timnas Singapura melakukan 11 kali pelanggaran dan membuahkan 2 kartu kuning, sedangkan Timor Leste melakukan 2 kali pelanggaran dan 0 kartu kuning. Jadi kalau melihat dari pelanggaran, timnas Timor Leste itu jauh lebih baik dalam hal pelanggaran. Dia terlihat tackle dia tuh bersih, terus juga body dia bersih, sehingga pelanggaran yang didapatkan oleh timnas Timor Leste itu jauh lebih sedikit dibandingkan oleh timnas Singapura. Lalu kita berlanjut pada pertandingan antara Malaysia dengan Thailand yang tadi kita saksikan pada pukul 8 malam. Pada pertandingan tersebut, timnas Thailand itu terlihat sangat mendominasi permainan. Beberapa serangan sempat dipatahkan oleh timnas Malaysia. Kalau kita melihat bahwa pertahanan yang dilakukan oleh timnas Malaysia itu cukup rapi, di mana pada pertandingan tadi timnas Thailand menggunakan formasi 4-1-4-1 dan Malaysia menggunakan formasi 4-3-3. Terlihat sepanjang jalannya laga, timnas Thailand terus selalu menyerang pertahanan Malaysia, namun pertahanan yang dimiliki oleh timnas Malaysia ini cukup bagus, terbukti tidak adanya peluang yang membuahkan gol. Peluang atau gol itu tercipta itu pada menit ke-57 karena blunder yang dilakukan oleh kiper timnas Malaysia sehingga membuahkan gol. Dan gol sematawayang itu hingga akhir babak kedua selesai. Jadi skor akhir itu 1-0 dimenangkan oleh timnas Thailand. Berdasarkan hasil statistik, timnas Thailand melakukan 15 kali tembakan dan 3 on target dan 1 membuahkan gol, sedangkan timnas Malaysia melakukan 6 kali tembakan dan 2 on target. Lalu ball position terlihat timnas Thailand itu mendominasi di mana 51%, sedangkan Malaysia 49%. Karena kita melihat bahwa permainan itu masih terjadi di area tengah, masih masih berkutat lebih banyak di area tengah, masih banyak yang menunggu bola, masih banyak yang sangat berhati-hati pada pertandingan antara Thailand dengan Malaysia. Mereka tidak mau salah langkah dan tidak mau kehilangan poin. Lalu akurasi operan timnas Thailand jauh lebih baik dengan 84%, sedangkan Malaysia itu 80%. Dan pelanggaran yang dilakukan oleh timnas Thailand itu sebanyak 12 kali dan membuahkan 4 kartu kuning, sedangkan timnas Malaysia 17 kali dan 3 menjadi kartu kuning. Dengan hasil pertandingan tadi menjadikan Thailand berada di posisi pertama dengan 6 poin, disusul oleh Singapura dengan 6 poin, disusul oleh Malaysia dengan 3 poin,
dan Kamboja 1 poin, dan terakhir itu tim Malaysia dengan 0 poin. Kalau Malaysia ingin tetap melaju ke semifinal, dia harus mampu mengalahkan timnas Singapura yang memang lagi on fire sekali. Ini merupakan tantangan berat bagi timnas Malaysia karena ada sebagian pemain yang ditarik oleh klubnya. Ada 3 pemain yang ditarik oleh klubnya, ada 3 pemain yang cedera. Jadi ada total 6 pemain yang tidak bisa membantu timnas Malaysia untuk bertanding melawan Singapura. Hal ini merupakan kerugian besar bagi timnas Malaysia karena beberapa pemain juga lumayan bagus, seperti Wilkin, terus juga Tierney itu merupakan salah satu penyumbang gol bagi timnas Malaysia. Oke, cukup sekian. Apabila ada kritik ataupun masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sepak bola.